Hey, hello guys, welcome to my channel. So, today's video I'm gonna make. Jadi di video kali ini aku akan melanjutkan series 1 tahun ke depan. Jadi gimana hidup kamu 1 tahun ke depan untuk Leo. Oke guys. Sebelum kita mulai, aku akan berdoa dulu. Oke, let's start. Oke, untuk Leo, kalian tuh bener-bener keren. Spesial banget sih kartu yang muncul untuk kalian. Semuanya tuh positif. Cuman ada sih satu yang kurang. Cuman intinya tuh cantik banget. Jadi kalian dapat 6 kartu tarot: Wheel of Fortune, King of Wands, Queen of Swords, 3 of Cups, 2 of Swords, 6 of Swords. Jadi akan ada suatu perubahan yang tak terduga. Waktunya tuh bisa 1 tahun ke depan atau mungkin bisa lebih cepat ya guys. Jadi akan ada suatu perubahan, dimana perubahan itu akan banyak membawa peluang yang baik. Untuk kamu yang mungkin sedang cari kerja atau sedang cari peluang untuk buka usaha, atau intinya akan ada kesempatan yang datang kepada kalian. Kartu The Wheel of Fortune itu merupakan pertanda yang sangat bagus, karena peluang yang datang kepada kalian tuh bener-bener kayak surprise, kayak akan membuat kalian merasa speechless karena kalian gak akan terpikir dari mana datangnya suatu peluang tersebut. Oke, jadi sambutlah peluang itu dengan tangan terbuka, dan semoga rezeki yang datang atau peluang yang datang akan sangat membuat kalian bahagia. Oke? Jadi selanjutnya Oke, 1 tahun lagi kalian akan merasa sangat terkendali. King of Wands, Queen of Swords. Kalian benar-benar menjadi orang yang bisa mengendalikan diri kalian dari aspek emosional, dari aspek rasional. Intinya, kamu adalah seorang pemimpin dalam hidup kamu. 1 tahun ke depan kamu gak akan yang terlalu nengok sana sini, dengerin omongan orang A, B, tapi kamu akan stand up for yourself. Kamu akan jadi berani, jadi dirimu sendiri. Dan juga kalian di sini aku merasa kalian dapat mengendalikan keuangan kalian dengan baik. Tapi 2 kartu ini itu menandakan bahwa kalian tuh mempunyai tendensi untuk bersifat terburu-buru. Jadi jangan sampai terburu-buru dalam mengambil keputusan. Gunakanlah kebijaksanaan dan belas kasih. Dan kadang-kadang Leo itu bisa terjebak di dalam sifat yang bossy gitu. Jadi seolah-olah kalian ingin tuh berkuasa, kalian ingin bukan nyuruh-nyuruh orang ya, tapi ya karena memang itu naturnya kamu gitu. Kamu adalah seorang pemimpin. Jadi kamu bisa terjebak ke dalam sifat yang ingin ngatur semua orang harus naatin kamu, dan itu nggak bagus ya guys. Ada baiknya jika kalian menjadi seorang pemimpin, paling nggak pemimpin untuk diri sendiri, tetaplah untuk gunakan kebijaksanaan dan cinta kasih. Oke? Selanjutnya 3 of Cups, 2 of Swords, 6 of Swords. Jadi aku merasa bahwa di tahun selanjutnya, 1 tahun kemudian, kalian akan mempunyai visi yang lebih jelas lagi tentang hidup kalian. Mungkin saat ini kalian sedang proses merancang rencana untuk masa depan. Jadi tahun depan kalian akan benar-benar dapat melihat visi misi kalian, dan kalian tahu benar-benar apa yang kalian inginkan. Oke. Tapi kalian juga harus memperhatikan satu hal ya guys. Energi Queen of Swords di sini akan membantu kalian dalam
mengambil keputusan yang tajam dan cerdas. Tapi aku merasa di sini kalian adalah orang yang sangat bekerja keras, kalian ambisius, dan kalian punya tendensi untuk memutuskan sesuatu dengan cepat. Aku merasa seperti itu. Pesannya jangan terburu-buru, entah dalam memutuskan suatu tindakan atau melakukan suatu hal. Jadi, imbangilah sifat ambisius kalian dengan have fun, jadi lebih enjoy dan woles lagi dalam hidup kalian. Habiskan waktu bersama dengan orang yang kalian cintai, sahabat, keluarga. Ciptakan momen yang berharga. Three of Cups, karena Three of Cups ini adalah kartu perayaan, pesta, have fun gitu. Meskipun kalian akan jadi orang yang ambisius, fokus kepada impian kalian, kalian pun harus mengimbangi hal tersebut dengan hal lainnya, yaitu tetap enjoy kepada hidup kamu, oke? Jangan terlalu ambis, karena hidup itu gak selamanya tentang mengejar materi, tapi ada banyak hal dalam hidup yang harus kita pelajari. Jadi oke, tetap harus enjoy your life. Nah, selanjutnya Two of Swords. Karena kamu sudah mempunyai visi yang jelas tentang masa depan kamu, karena kamu sudah tahu kemana langkah yang akan kamu ambil, nah, maka akan muncullah suatu hambatan. Enggak yang berat banget. Cuman akan ada suatu tantangan di sini. Akan ada suatu temptation. Tantangan untuk mengetes seberapa kuat sih tekad kamu untuk menggapai impian kamu. Tapi kamu tuh kuat kok. Pasti kamu dapat menghadapi tantangan itu. Dengan energi ini kamu bisa terjebak dalam perasaan cemas, gak percaya diri. Nah, di sini yang harus kamu perhatikan adalah tadi kamu harus terus berjuang untuk mewujudkan tekadmu, oke? Dan terakhir kartu Six of Swords. Ada saatnya ketika kamu harus menjauh dari semua masalah. Kamu harus menjauh dari perasaan cemas dan pesimisme. Mungkin tahun depan akan ada perubahan, di mana kamu akan berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Lihat sih, orang ini sedang mendayung kapal menuju suatu kastel yang indah. Jadi, mungkin akan ada suatu perubahan. Entah kalian akan berpindah lokasi, berpindah tempat tinggal, berpindah pekerjaan. Cuman, jangan takut, karena hal tersebut akan membawamu ke tempat yang lebih baik. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hidup kamu untuk tahun depan sebenarnya itu akan membawa perubahan yang sangat positif untuk kamu, oke? Oh, bisa juga ini berarti bahwa kamu akan traveling di sini. Kamu pengen jalan-jalan ya? Dan untuk kamu yang berniat untuk jalan-jalan tahun depan, kalian mempunyai peluang untuk bisa jalan-jalan. Oke. Let's jump into the romance card. Jadi kalian dapat 4 kartu romance. Di sini pertama, keep an open mind, let go of control issues, it is safe for you to love, romantic feelings. Pertama, keep an open mind. Jadi, your soulmate may differ from your usual type and expectation. Jadi tetap berpikirlah terbuka. Memang kadang-kadang kita mempunyai standar untuk pasangan dalam hidup kita, dan kartu ini menjelaskan kepada kamu bahwa mungkin soulmate kamu yang akan datang, aku berdoa mungkin datang tahun depan, mungkin sedikit berbeda dari ekspektasi kamu. Mungkin jika kamu cowok yang seleranya cewek Korea, cewek yang kulitnya mulus, cantik banget, dan gak jerawatan, glowing, tubuhnya ramping, tinggi, stylish, ya intinya kayak gitulah. Mungkin
jodoh kamu, soulmate kamu, cewek lokal yang gak terlalu tinggi, yang badannya berisik, kulitnya eksotis, ya seperti itulah intinya. Tetaplah berpikiran terbuka, karena percayalah, dalam hubungan, dalam relationship, entah secantik apapun itu, kalau dia memang bukan jodohmu, ya gak akan terasa koneksinya gitu. Karena ketika kita memilih seseorang untuk menjadi pasangan kita, hal yang kita harapkan adalah bersama dengan orang itu sampai akhir hayat kan. Jadi dibandingkan dengan hanya tampilan fisiknya saja, kita harus mempertimbangkan hal-hal seperti attitude, kayak sifat mereka. Intinya gitu sih, lebih ke arah emosionalnya yang lebih terikat. Oke. Let go of control issues. Allow this situation to unfold naturally. Banyak hal di dalam hidup kita yang gak bisa kita kendalikan. Contohnya kayak tadi, ketika kamu punya standar cewek yang tinggi, yang cantik, glowing, dan pada akhirnya kamu mendapatkan cewek yang lokal, eksotis, tetap cantik kok guys. Nah, gimana ya, banyak hal dalam hidup kita yang gak bisa kita kendalikan. Satu-satunya hal yang dapat kita kendalikan adalah reaksi kita ketika menghadapi hal-hal eksternal yang terjadi di sekitar kita. Jadi lepasin aja deh perasaan kayak kayak aku harus mendapatkan dia, karena susah guys. Kita gak bisa memaksakan kehendak orang lain kan. Setiap orang pun punya keinginannya sendiri. Jadi jangan terlalu memaksakan keadaan, karena hal itu hanya akan memperburuk keadaan. Oke? Itu juga berkaitan dengan sifat kamu yang mungkin sedikit bosi. Kamu orang yang ambisius, bekerja keras. Jadi ketika kamu menginginkan sesuatu, kamu akan sangat tekun untuk mengejarnya. Itu sih perasaan aku. Jadi ada sedikit kayak control issues di sini. Ketika kamu ingin mengendalikan sesuatu, intinya. Coba kamu harus belajar untuk melepaskan sifat tersebut, mengurangi ego kamu, oke? Lalu kita dapat It's Safe For You To Love. Untuk kalian yang masih single dan ingin memulai suatu relationship, kedepannya aman aja untuk kamu jatuh cinta. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Jadi sebelum kamu mulai untuk masuk ke dalam relationship baru, pertama sembuhkan hatimu dulu ya. Healing hati kamu dulu dari segala perasaan sakit hati di masa lalu. Karena kalau tidak, kamu akan terjebak di dalam satu siklus cinta yang gak baik lah. Karena ketika ending dari satu percintaan, misalkan dulunya kamu diselingkuhin dan kamu belum healing, kamu akan nge-track orang yang sama loh. Kamu akan menarik orang yang sama tanpa kamu sadari. Kamu akan terus menarik orang yang membuat kamu belajar akan cara gimana agar kamu bisa stand up for yourself dan ketemu orang yang tepat untuk kamu. Kamu akan dipertemukan dengan orang yang membuat kamu berani untuk menolak perlakuan yang gak adil. Jadi intinya healing dulu, tapi tetap it's safe for you to love. Ketika kamu udah healing, open your heart, oke? Bukalah hati kamu. Karena ya, ketika kamu bisa membuka hatimu, kamu bisa memberi dan menerima energi yang paling tinggi dari segala energi, yaitu cinta. Enggak, intinya seperti itulah. And terakhir untuk romansnya, romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. Kamu akan merasa romantis lagi. Mungkin ini untuk kalian yang udah berpasangan. Kalian akan lebih harmonis lagi. Kalian akan merasa lebih bucin lagi. Kalian akan merasa sisi romantis kalian tuh bangkit lagi. Untuk kalian yang mungkin hubungannya flat aja, mulailah jadi lebih playful,
lebih romantis pada pasangan kalian, oke? Untuk yang single dan gak memutuskan untuk berrelationship, romantic feeling bisa berarti ketika kamu benar-benar romantis terhadap dirimu sendiri, kayak memanjakan dirimu sendiri. Ketika kamu telah selesai melakukan hal yang berat, kasih dirimu reward, oke? Jadi banyak hal yang bisa kita tafsirkan dari situ. Dan yang terakhir, kita dapat 3 kartu oracle yang cantik banget. Dan yang di tengah tuh yang paling cantik, aku suka. Soul on fire, bravely market your magic, and move beyond intention to believe. Soul on fire, seperti yang aku katakan tadi, kamu adalah seseorang dengan jiwa yang sangat berapi-api. Kamu bekerja keras, berambisi, kamu kreatif, kamu punya banyak ide. Dan ya, manfaatkanlah ide-ide tersebut untuk kebaikan, karena kamu adalah orang yang sangat kreatif, dan kamu pun punya tekad yang kuat sih di sini. Jadi kamu akan berusaha kuat untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Dan aku harap kamu dapat mencapainya tahun depan. Dan kedua, bravely market your magic. Beranilah untuk memasarkan keajaibanmu. Wow, lebih ke arah kayak show yourself for who truly you are. Jadi aku mau cerita sedikit tentang aku. Jadi ya, aku pun belum maksudnya aku pun berusaha untuk stand up for myself, show the world who I am. Memang untuk sebagian orang tarot spirituality itu nggak terlalu kayak aneh gitu. Untuk sebagian orang yang belum tahu mungkin itu akan terkesan aneh. Cuman untukku, karena aku mendapat panggilan untuk mulai reading tarot, dan kedepannya aku akan share tentang spirituality. Jadi sedikit challenge sih di sini, ketika kita harus benar-benar menunjukkan ke dunia siapa diri kita sebenarnya. Dan dunia yang kita hadapi gak semuanya tuh akan memahami kita. Mungkin sebagian orang akan menganggap kita aneh, sebagian orang akan kayak mesti di belakang kita entah ngomongin ke atau apa. Cuman ya itu resiko sih. Dan aku memutuskan untuk stand up for myself, untuk menunjukkan ke dunia siapa diriku sebenarnya. Dan fokusku sekarang pun akan ke arah spiritual. Dan ya, aku akan banyak membaca tarot untuk kalian dengan tujuan untuk memberikan motivasi dan memberikan kekuatan, semangat. Intinya untuk kalian, ayo tunjukkanlah kepada dunia magicmu, kemampuan bakatmu. Karena aku merasa di sini kalian adalah jiwa yang sangat berwarna. Kalian punya banyak talent. Mungkin ada sebagian dari kalian yang talentnya untuk dalam hal seni, sebagian talent kalian tuh ada di bidang pekerjaan. Intinya jangan takut tunjukkan kepada dunia siapa dirimu sebenarnya. Pilihlah dirimu sebelum orang lain, oke? Intinya ya, ikuti kata hatimu, dan jangan takut untuk menunjukkan ke dunia siapa dirimu. Dan terakhir, move beyond intention to believe. Bergeraklah melebihi niat untuk percaya. Keimanan. Tetaplah percaya pada Tuhan, tingkatkan rasa iman kita. Kita bisa berusaha semaksimal mungkin. Kita bisa berusaha banyak hal, kita ingin mencapai banyak hal, tapi main fokusnya adalah kita pun harus tetap menyeimbangkan sisi spiritualnya. Kita harus berdoa, kita harus, intinya banyak hal yang gak bisa kita kendalikan. Dan salah satu cara kita untuk win, untuk mencapai apa yang kita inginkan adalah dengan lebih terkoneksi kepada Tuhan dan malaikat. Jadi milikilah iman yang sangat besar
melebihi niatmu untuk percaya. Banyak-banyakan bersyukur dan perkuat iman kamu, karena aku pun pernah mengalaminya sendiri ketika aku banyak banget melakukan hal tapi aku tak mengimbanginya dengan doa. Endingnya pun gak terlalu intinya gak terlalu sesuai dengan apa yang aku inginkan, dan terlalu banyak bekerja hanya akan membuat aku capek. Jadi ketika kita mengimbangi usaha kita dengan doa, hal itu akan membantu kita merasa lebih tenang, enjoy, relax dalam mencapai tujuan kita. Oke, thank you Leo for watching. I hope you like this video. Aku harap kalian suka video ini. Jika kalian suka, please like, subscribe, and comment jika kalian punya saran reading lainnya. Dan untuk kalian yang ingin booking birth chart reading dan astrology reading, numerology reading, kalian bisa kontak email di bawah. Thank you so much for watching. See you in my next video.